يا أرحم الراحمين ارحمنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pecinta ilmu, saudaraku yang beriman, yang semoga senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah, kita sampai detik ini masih diberikan kenikmatan untuk bisa menikmati indahnya kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan ini bisa menunjang kita dalam melaksanakan ibadah. Salawat salam tak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, para pejuang-pejuangnya, dan mudah-mudahan kita semuanya kelak diakui menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para pecinta ilmu dimanapun Anda berada, saudaraku yang beriman, kembali kita akan mengkaji kitab Nasaihul Ibad, karya dari Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, yang alhamdulillah sangat bermanfaat dan mudah-mudahan beliau dimuliakan dalam sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semua karya-karya beliau menjadi sebuah amal yang nanti akan diberikan kehormatan untuk beliau. Kali ini kita akan membahas satu ungkapan dari hukama yang mengatakan bahwa salasun min kanzillahi ta'ala al-faqru wal maradu was sabru. Ada 3 hal yang menjadi tabungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-faqru, kefakiran, wal maradu, penyakit, was sabru, dan kesabaran. Ini bukan hadis, tetapi ini ungkapan dari seorang hukama, tapi insya Allah memiliki muatan nasihat yang sangat berguna untuk kita. Salasun min kanzillahi ta'ala. Ada 3 hal yang menjadi tabungan di sisi Allah. Ada 3 perkara yang ini bisa menjadi sebuah tabungan amal. Di samping ibadah-ibadah yang wajib seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah yang lainnya, ada 3 perkara yang kalau kita tahan menghadapi perkara ini akan sangat besar manfaatnya. Allah memberikan nilai plus, nilai tambahan, bahkan ini menjadi sebuah tabungan di akhirat. Apa saja? Yang pertama al-faqru, yakni kefakiran. Fakir, dalam agama kita mengenal ada fakir, ada miskin, ya. Fakir ini adalah orang yang dia tidak memiliki pekerjaan, ya, dan juga tidak punya penghasilan, juga nggak punya pekerjaan, ya. Adapun miskin ini orang yang dia memiliki penghasilan, memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak sanggup untuk menampung, ya, atau mengakomodir semua kebutuhan yang ada. Fakir ini orang yang miskin tingkatan paling bawah, ya. Jadi orang yang sama sekali tidak punya penghasilan, ya. Sudahlah miskin, nggak punya penghasilan, sementara kebutuhan hidup harus terpenuhi. Adapun miskin dia punya pekerjaan, ya, punya penghasilan, tetapi penghasilannya tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, fakir ini merupakan ujian dari Allah. Ya, kalau seseorang menghadapi ujian ini dengan kesabaran, maka dia akan dapat yang namanya tabungan amal tambahan. Dia akan mendapat amal tambahan
yang akan menjadi sebuah nilai pahala yang besar kalau dia sabar menghadapi ujian tersebut. Tetapi kalau dia tidak sanggup menghadapi ujian kefakiran ini, kemudian dia potong kompas, ya, ambil tindakan yang sangat dilarang oleh agama, yang kemudian dia berbalik malah justru menjadi orang yang murtad. Berapa banyak orang yang tidak tahan menghadapi kemiskinan, kefakiran. Ada orang lain yang datang menawarkan beras, menawarkan uang, menawarkan baju, obat-obatan, bahkan mungkin rumah, tempat tinggal. Ya. Yang dengan syarat mereka harus mengikuti ajakan dari orang yang mengajaknya itu. Sehingga banyak saudara-saudara kita yang terutama di kalangan bawah, apalagi di saat mereka terhantam bencana alam misalkan, ya, ini menjadi sasaran empuk terhadap golongan-golongan tertentu yang mereka ingin memurtadkan kita. Dan pengalaman membuktikan berapa banyak saudara kita yang murtad, ya, keluar dari Islam karena mereka harus memenuhi kebutuhan perut, kebutuhan makan, kebutuhan minum, sandang, pangan, papan. Dan sementara kita dari kalangan muslim tidak bisa memberikan semua itu. Datang orang lain menawarkan beras, menawarkan rumah, menawarkan uang. Akhirnya iman pun tergadai, mereka berbondong-bondong menuju agama barunya, dibawa oleh seorang murtadin ini. Dan ini banyak sekali. Maka dalam Islam, kelompok pertama orang yang mendapatkan zakat adalah fakir. Ya. Fakir ini kelompok yang pertama yang mendapatkan santunan zakat. Karena apa? Dengan zakatnya ini harapannya mereka akan tetap teguh imannya menghadapi ujian kemiskinan ini. Rasulullah SAW ini juga bukan orang kaya, ya, bukan orang yang berumah megah, punya istana megah, tidak. Beliau termasuk golongan orang miskin, baginda Nabi. Karena beliau pun pernah bermohon kepada Allah, ya Allah, hidupkan aku menjadi orang miskin. Matikan aku dalam kondisi miskin dan kumpulkan aku nanti di padang mahsyar beserta orang-orang miskin. Di doa Rasulullah. Nabi sendiri minta jadi orang miskin. Padahal Allah berjanji, walau saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Muhammad, apapun yang kau mau pasti Allah ridho. Silakan Muhammad, minta apa? Persilakan, bilang saja. Kalau kau ingin kaya Muhammad, itu mudah. Jabal Uhud, gunung Jabal Uhud bisa dirombak, dirubah menjadi gunung emas. Kalau kau ingin kaya. Kalau kau ingin menjadi pejabat tinggi, gampang Muhammad, aku angkat engkau menjadi raja dari semua manusia. Tapi Nabi menolak. Nabi ditawarkan kekayaan, harta, Nabi menolak. Nabi lebih memilih menjadi orang miskin, ya. Sebab kenapa orang miskin ini, ya, nanti di padang mahsyar ketika dihisab oleh Allah, proses hisabnya agak mudah dibanding orang-orang kaya. Kalau orang kaya dia menghadapi sidang Allah di pengadilan akhirat nanti, ribet urusannya. Hartanya banyak, miliaran, triliunan, ditanya hartamu kau dapat dari mana, kau belanjakan untuk apa? Depannya ditanya, belakangnya ditanya. Jadi orang kaya semakin banyak hartanya, dia akan semakin lama proses persidangan di akhirat nanti. Beda dengan orang-orang miskin. Nah, dia nggak punya apa-apa, mobil nggak punya, jabatan nggak punya, rumah apa adanya, uang juga nggak banyak, ya. Yang dia dapatkan dimakan di hari itu. Tidak ada deposito, tidak ada tabungan di mana-mana, ya. Boro-boro investasi, makan pun harus dadakan nyari di hari itu. Nah, nanti di padang mahsyar ditanya oleh Allah, tidak banyak pertanyaan yang dia harus jawab. Kenapa? Dia nggak punya harta, ya. Jadi mungkin untuk masalah harta dia nggak akan ditanya, dia nggak punya harta. Datangnya dari mana? Saya nggak punya harta. Dibelanjakan untuk apa? Ya boro-boro untuk apa? Untuk makan pun untung. Jadi orang miskin ini nanti pengadilan akhirat akan lebih ringan daripada orang-orang kaya. Ya.
Tapi ya memang kita sebagai umat Islam janganlah kita menjadi orang yang lemah ekonomi. Ya. Janganlah kita menjadi orang yang lemah ekonomi. Umat Islam harus menguasai ekonomi dunia. Jangan sampai ekonomi kita dijajah oleh ekonomi liberal, ekonominya orang-orang Yahudi. Islam harus bisa menguasai bidang ekonomi. Ya. Kita harus menjadi kelompok masyarakat yang makmur, umat yang kuat dalam bidang ekonomi, umat yang kuat dalam bidang perdagangan misalkan, umat yang kuat dalam bidang perindustrian misalkan, sehingga mampu menciptakan lapangan-lapangan kerja. Jangan sampai kita umat Islam justru diperbudak oleh orang-orang Yahudi. Ya memang kita akui ya, mereka itu begitu lihai, pintar sekali dalam mengolah ilmu ekonomi. Tetapi kita umat Islam jangan sampai jadi budak mereka. Ya, kita harus mampu bersaing dalam bidang ekonomi. Walaupun baginda Rasulullah sendiri adalah seorang nabi yang katakanlah miskin ya, nggak punya harta berlimpah, tapi umatnya harus menjadi umat yang memiliki ekonomi yang mapan. Kalau tidak, bagaimana kita akan bisa berkembang menjadi umat yang besar? Kalau umat Islam ini miskin-miskin, bagaimana dia bisa bersaing dalam dunia ekonomi global? Kalau umat Islam ini miskin, bagaimana dia bisa membangun pesantren, membangun masjid, membangun yayasan Islam, ya, membangun madrasah? Bagaimana mampu? Kalau dia miskin, bagaimana bisa dia melaksanakan haji, umroh dan lain sebagainya, zakat, wakaf? Semua itu butuh yang namanya harta, kemampuan ekonomi. Jadi umat Islam harus menjadi umat yang kuat ekonominya. Yang kedua, yang menjadi tabungan di sisi Allah yaitu wal maradu, penyakit. Penyakit ini bisa menjadi sarana diangkatnya dosa kita. Jadi kalau kita mau bisa berpikir secara jernih ya, menggunakan kacamata agama, bahwa penyakit yang ada dalam diri kita sebetulnya itu sebagai sarana untuk menguras dosa-dosa kita. Ya. Disinilah nikmatnya menjadi seorang muslim. Sakit pun justru sakit menjadi sebagai wasilah dikuranginya dosa-dosa kita. Semakin berat penyakit yang kita derita, maka akan semakin banyak dosa-dosa yang terkuras dengan adanya penyakit. Maka mestinya sebagai seorang muslim, ya, sakit ini bisa menjadi sebuah anugerah. Kenapa? Kemarin ketika dia dalam kondisi yang sehat, mungkin dia kesibukannya begitu banyak, tidak sempat membaca Al-Quran, tidak sempat zikir wirid, tidak sempat baca Asmaul Husna, ya, tidak sempat untuk bermunajat, berdoa kepada Allah, membaca tasbih. Ya. Tapi begitu jatuh, kita menjadi orang yang sakit, terbaring lemas, lunglai, tak bertenaga, muncullah keinginan kita untuk ngaji, banyak waktu untuk baca Al-Quran, banyak waktu untuk bertaqarrub ilallah, banyak waktu untuk berzikir kepada Allah. Ya. Kemarin kita banyak kesibukan kesana kemari dengan pekerjaan kita, rapat sana, rapat sini, kesibukan sampai keluar kota, boro-boro sempat baca Al-Quran, boro-boro sempat kita berzikir, berwirid, ya, munajat kepada Allah. Tapi begitu dia sakit, ya, pekerjaan dia tinggalkan, kesibukan dia tanggalkan, dia lebih banyak waktu untuk Allah. Dia lebih banyak waktu untuk melaksanakan ibadah. Dia lebih banyak waktu untuk baca Al-Quran. Jadi bagi seorang muslim, sakit ini bisa menjadi sebuah anugerah. Ya. Ketika dia sembuh, jangan kembali kita dalam bentuk yang semula. Kemarin ketika sakit baca Al-Quran sampai khotam. Ya. Ketika berbaring banyak wirid, tangan kita nggak pernah berhenti memutar, ya, butiran-butiran tasbih, subhanallah, istighfar, ya. Istighfar selalu kita ucapkan. Kenapa? Lagi sakit. Ya. Lagi sakit, taubat, ingat kepada Allah.
Tapi giliran sudah sembuh, kembali bugar, kembali kita bergelut dengan kesibukan, kembali pula kita lupa kepada kebiasaan saat kita sakit. Wirid kita lupakan kembali, baca Al-Quran kita lupakan kembali. Ya. Tapi mestinya ketika sembuh dari penyakit, ya, kebiasaan yang kemarin sempat kita biasakan baca Al-Quran saat sakit, ya kembali kita hidupkan saat kita sudah dalam kondisi yang pulih, yang sembuh. Nah, tetapi beruntungnya menjadi orang yang beriman, oleh Allah penyakit yang dia derita menjadi penyebab wasilah terkurasnya dosa-dosa. Jadi saat kita sakit, apa yang mesti kita lakukan? Bersabar dan berikhtiar, ya. Sabar dan ikhtiar. Kenapa? Sakit datangnya dari Allah, penyakit datangnya dari Allah. Allah lah yang menyediakan obatnya, dan Allah pula yang akan menyembuhkan penyakit kita. Maka saat kita sakit, berharaplah kita kepada Allah, minta petunjuk dari Allah, ya, supaya penyakit kita menjadi sebuah berkah. Jangan kemudian kita sakit, kita banyak mengeluh, kita banyak marah, ya. Ini yang terjadi kita kadang-kadang, ya. Saking putus asanya kita ditimpa penyakit, yang ada kita menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa sih saya harus sakit begini? Kenapa sih? Ya. Yang akhirnya kalau kita menyalahkan Allah, justru bukan mengurangi dosa-dosa kita, tapi mengurangi, ya, malah menambah dosa-dosa kita. Jadi sakit yang menjadi penguras dosa itu sakit-sakit yang membuat kita semakin dekat dengan Allah, sakit yang menyebabkan kita bertobat kepada Allah, sakit yang menyebabkan kita banyak mengingat Allah, sakit yang mengandung berkah, sakit yang bisa menguras dosa-dosa kita. Ya, nikmatnya menjadi seorang muslim begitu. Sehatnya bisa menjadi keberkahan, sakitnya bisa menjadi keberkahan. Sehatnya menjadi sebuah anugerah, sakitnya pun bisa menjadi sebuah anugerah. Ya. Baginda Rasul pun beliau tidak terlepas dari yang namanya penyakit. Ya. Baginda Rasul pun sakit, ya, karena manusia biasa beliau itu. Beliau sakit, cuma sakitnya beda dengan kita. Karena beliau itu orang sehat, ya, orang yang bisa menjaga kesehatan. Beliau suka olahraga, pola makan pun sangat terjaga dengan baik, sehingga sakit yang dialami beliau nggak kayak kita. Kalau kita tuh penyakit rombongan, sakit jantung, ginjal, liver, ya, belum lagi ada diabetes dan sebagainya, rombongan penyakit ini. Tapi baginda Nabi tidak, hanya penyakit panas biasa, ya. Baginda Nabi sakit, beliau juga ketika wafatnya karena beliau dalam kondisi sakit. Abu Bakar Siddiq juga sama, beliau wafatnya karena sakit. Kalau umatnya banyak yang meninggal karena sakit, ya wajar, karena nabinya juga wafatnya karena sakit itu. Dan sakit yang menimpa seorang muslim, sekali lagi, bisa menguras dosa-dosanya. Yang ketiga, hal yang menjadi tabungan di sisi Allah yaitu as-sabru, yaitu kesabaran. Ya. Sabar ketika menghadapi musibah, ya. Sabar ketika melaksanakan taat kepada Allah, dan sabar ketika berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ada 3 alamat, ya. Pertama, sabar ketika menghadapi musibah. Jadi musibah yang terjadi ini adalah datangnya dari Allah yang harus dihadapi dengan kesabaran. Ya. Kalau sabar menghadapi musibah ini, maka musibah ini akan menjadi keberkahan. Tapi kalau musibah yang menimpa kita menyebabkan kita keluar dari agama kita nggak bisa sabar, justru kita malah berpindah agama, kita menyalahkan Allah, sabarnya kita akan menuai hal-hal yang tidak baik kalau seperti itu, ya. Jadi sabarnya sabar ridho akan yang Allah berikan kepada kita, ya. Ridho akan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar menghadapi musibah. Musibah apa saja, baik musibah alam, ya, banjir,
gempa, longsor, gunung meletus, tsunami dan sebagainya. Sabar menghadapi semua itu. Wabashirus sabirin, kata Allah, berikan mereka kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar adalah orang yang apabila ditimpa satu musibah, dia kembali kepada satu prinsip bahwa semua datangnya dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Ya. Yang kedua, musibah ketika sabar ketika menghadapi ketaatan. Sabar ketika menghadapi ketaatan. Kita melaksanakan ibadah, ya, harus sabar melaksanakan sholat. Kalau belum salam, yang sabar. Ketika puasa Ramadan belum waktunya maghrib, ya sabar, ya. Bersabar ketika menghadapi apa yang Allah perintahkan, ya. Melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Dan yang ketiga, sabar ketika meninggalkan apa yang Allah larang. Ini juga butuh kesabaran, ya. Misalkan ada orang yang sudah terbiasa meminum minuman keras, ya. Ketika kemudian dia bertobat kepada Allah, sudah berjanji nggak akan meninggalkan minuman keras, temannya ngajak, nah ini harus dihadapi dengan kesabaran. Yuk minum yuk, enggak saya sudah bertobat kepada Allah, ya, nggak akan lagi minum minuman keras. Alah, sudahlah, ayo. Nah, menghadapi rayon semacam ini harus dengan penuh kesabaran.